Pemirsa, Gambuh merupakan salah satu seni pertunjukan atau teater Bali yang tergolong sangat tua dan memiliki posisi penting dalam sejarah kebudayaan Bali. Kesenian ini dikenal sebagai seni yang karismatik dan pada masa lalu hampir dimiliki oleh setiap puri pada zaman feodalisme. Tidak mengherankan jika di puri-puri atau keraton besar tempo dulu tersedia panggung khusus untuk pementasan Gambuh yang disebut Balai Pegambuhan sebagai tempat sakral pementasan kesenian ini. Pada karya agung pura dalam puri Pelihatan Ubud, Seke Gambuh Ngaturang Ayah. Di dalam pementasan Gambuh, tersaji cerita-cerita tertentu yang pada intinya menggambarkan kebesaran para leluhur dan bangsawan kaum kerajaan. Cerita yang paling umum digunakan dalam drama tari Gambuh adalah cerita Panji, yang berasal dari Jawa Timur. Meski berakar dari Jawa, cerita Panji kemudian berkembang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tradisi Gambuh di Bali hingga akhirnya menjadi pakem yang lazim digunakan dalam pementasan Gambuh. Kesenian Gambuh kerap dihadirkan dalam karya-karya seni maupun upacara besar di Bali karena sifatnya yang bebali, yakni kesenian yang berfungsi sebagai bagian dari upacara keagamaan. Gambuh secara turun-temurun dipandang sebagai kesenian yang melambangkan keagungan, kewibawaan, serta kemegahan. Oleh karena itu, sebuah upacara memiliki prestis dan gengsi tersendiri apabila mampu menampilkan pementasan Gambuh. Keindahan dan kemegahan Gambuh menjadikan kesempurnaan sebuah upacara terasa lengkap dan utuh. Unsur estetika yang halus, tata busana yang megah, dan alur cerita yang syarat makna membuat Gambuh dahulu dikenal sebagai seni pertunjukan kebesaran para raja pada era feodalisme. Seperti Panji, Raja, dan beberapa lagi itu juga termasuk temuan menggunakan bahasa Kawi, bahasa Jawa kuno. Nah, karena antara Gambuh sebagai sebuah kesenian dan sumber ceritanya adalah berasal dari Jawa kuno, Jawa zaman dulu, zaman raja-raja di Jawa Timur khususnya. Itu. Tetapi tidak kemungkin juga beberapa tokoh-tokoh seperti yang termasuk kelas bawah begitu tingkatan hierarkinya menggunakan sepatah dua kata bahasa Bali yang tujuannya barangkali untuk sedikit humor begitu, itu digunakan. Kemudian kalau kita lihat dari segi durasinya juga relatif ya, kalau dalam sebuah upacara besar diperlukan waktu yang cukup panjang, ada renggang waktu, biasanya diisi oleh Gambuh dengan waktu sesuai dengan kebutuhan itu. Misalnya di dalam satu pertunjukan itu Gambuh itu harus tampil ketika pendeta pedando itu melakukan prosesi upacara. Biasanya Gambuh itu menyesuaikan bagian-bagian tertentu yang bisa sedikit dipanjangkan atau sedikit dipendekkan. Tetapi pada umumnya Gambuh itu berdurasi ya sekitar 2 jam atau 3 jam. Lebih lanjut, Kadek Suartaya menjelaskan bahwa jumlah penari yang tampil dalam pementasan Gambuh relatif tergantung pada seke atau kelompok penari serta luas panggung pementasan. Dalam Gambuh terdapat tokoh-tokoh utama seperti Panji, Raja, Tumenggung, dan tokoh penting lainnya. Namun pada upacara besar dengan panggung yang luas, jumlah penari pendukung dapat ditambah secara signifikan. Misalnya tokoh patih dalam pementasan normal biasanya hanya 2 orang, tetapi pada upacara besar bisa menjadi 10, 12, bahkan lebih. Demikian pula dengan tokoh perempuan yang berperan sebagai ngakar-ngakanan, semacam condong atau dayang-dayang yang jumlahnya tidak hanya 2 atau 4 orang, melainkan bisa mencapai 12 penari dengan jumlah genap. Dengan segala kekayaan nilai sejarah religius dan estetika yang dikandungnya, Gambuh hingga kini tak menjadi simbol kemegahan seni tradisi Bali yang mencerminkan kejayaan budaya dan spiritualitas leluhur. Hendra, Bali TV.